Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat jumpa melalui pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Dan terima kasih kepada kalian semua karena kalian sudah hadir di pembelajaran hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita akan memulai suatu aktivitas, dalam hal ini aktivitas belajar, tentu kita juga jangan lupa untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Hyang Widiwasa. Semoga apa yang akan kita laksanakan pada hari ini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, untuk itu, mari anak-anak ambil sikap dengan amusti karana, pejamkan mata, ikuti doa yang Ibu ucapkan. Om Prano Dewi Saraswati Wajabir Wajiniwati Dinamawi Niawantu. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Kuasa, dalam manifestasimu sebagai Sang Yang Dewi Saraswati, hamba memujamu. Semoga engkau memancarkan kekuatan rohani, kecerdasan pikiran, dan lindungilah hamba dalam menuntut ilmu pengetahuan. Om Kesamo Sampurnoya Namah. Om Santi, Santi, Santi Om. Ya, demikian anak-anak doa pembukaan karena kita akan mengawali suatu pembelajaran. Mudah-mudahan nanti apa yang akan kita lakukan bisa berjalan sesuai harapan kita. Nah, selanjutnya Ibu juga akan berpesan pada anak-anak karena kita belajar di saat pandemi seperti ini. Jadi mohonlah anak-anak selalu disiplin dalam menjaga kesehatan. Tentu kalian juga harus sering-sering mengikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jadi jangan pernah lupa, lakukanlah protokol kesehatan. Yakni yang paling penting, rajin-rajinlah mencuci tangan. Setiap saat kalian harus mencuci tangan, itu yang paling penting. Dimanapun kalian berada, ingatlah cuci tangan. Kemudian yang kedua, tentu kalian jangan pernah lupa, kemanapun kalian, dimanapun kalian, apalagi pada saat bepergian, jadi tolonglah menggunakan masker. Dan yang ketiga, tentu juga ini tidak bisa lepas, kalian hendaknya harus selalu menjaga jarak apabila kalian bertemu dengan siapapun di luar sana. Jadi kalian ingat jaga jarak. Jadi demikian yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sarankan kepada kalian tetap bisa melaksanakannya. Semoga pandemi yang melanda dunia ini bisa berakhir sehingga nanti kita bisa ketemu kembali di sekolah. Baiklah anak-anak, hari ini adalah pertemuan kita yang kedua dalam pembelajaran agama Hindu dan pendidikan budi pekerti di kelas 9. Walaupun dalam situasi seperti sekarang ini, Ibu yakin kalian masih tetap semangat dan tekun untuk mengikuti pelajaran. Kalian adalah anak-anak yang hebat. Asalkan kalian tetap menjaga disiplin, Ibu yakin pasti kalian semua akan berhasil. Karena disiplin adalah kunci untuk meraih sukses. Nah, sebelum Ibu membahas materi, silakan siapkan buku catatan. Kalian hendaknya mencatat hal-hal penting
terkait dengan pembahasan Ibu hari ini. Nah, mencatat itu sesungguhnya adalah kebiasaan yang baik. Karena dengan kita punya catatan, maka kita akan lebih mudah mengingat materi yang dipelajari. Sehingga nantinya akan mempermudah kita jika ada tes ataupun ulangan. Oleh karena daya ingat kita yang sangat-sangat terbatas dan kemampuan kita juga setiap orang itu pasti berbeda-beda. Maka disinilah pentingnya catatan. Jadi anak-anak harus rajin-rajin mencatat. Terkait dengan pembelajaran kita hari ini secara daring, maka Ibu akan membahas materi tentang Aste Aishwarya. Dalam hal ini, Ibu akan membahas beberapa hal terkait dengan Aste Aishwarya, yakni 1. Pengertian Aste Aishwarya. 2. Bagian-bagian Aste Aishwarya beserta artinya. 3. Contoh-contoh Aste Aishwarya. Baiklah, sekarang Ibu akan jelaskan bagian yang pertama, yakni pengertian Aste Aishwarya. Aste Aishwarya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata Aste dan Aishwarya. Aste berarti 8 dan Aishwarya berarti kemahakuasaan. Jadi Aste Aishwarya berarti 8 sifat kemahakuasaan Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa yang disebut juga Aste Sakti. Aste Aishwarya itu menggambarkan 8 keagungan Tuhan yang disimbolkan dengan singgasana bunga teratai atau padmasana yang berdaun 8 helai yang disebut dengan Astedala. Nah, demikianlah arti atau pengertian dari Aste Aishwarya. Sekarang Ibu akan lanjutkan kepada bagian yang kedua, yakni bagian-bagian dari Aste Aishwarya. Adapun bagian-bagian dari Aste Aishwarya adalah sebagai berikut. 1. Anima. Anima ini berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata anu, yang berarti kecil. Jadi anima itu adalah sifat Tuhan yang maha kecil, lebih kecil dari atom, yang merupakan unsur alam yang paling kecil di antara unsur alam yang lain. Tapi dalam hal ini, Tuhan jauh lebih kecil dari benda-benda tersebut. Nah, demikian arti dari anima. Lanjut yang kedua, lagimo. Lagimo itu berasal dari kata lagu, yang artinya ringan. Lagimo itu berarti kemahakuasaan Tuhan yang maha ringan, seringan-ringannya. Itu pengertian lagimo. Sekarang yang ketiga, mahima. Mahima berasal dari kata maha, artinya besar. Tuhan adalah maha besar. Tuhan adalah maha besar yang tidak ada sesuatu yang dapat melampaui kebesaran Tuhan. Dengan kemahakuasaan Tuhan yang maha besar ini, segala ruangan terpenuhi oleh Tuhan. Kemudian yang keempat, prapti. Prapti itu berasal dari kata prate yang berarti datang atau mencapai. Prapti adalah kemahakuasaan Tuhan yang dapat mencapai segala tempat dalam waktu yang sama. Segala kehendaknya selalu tercapai, serba cepat dan serba jelas. Yang kelima, prakamya. Prakamya berasal dari kata pra dan kama, yang berarti segala kehendaknya selalu tercapai. Yang keenam, isitwa. Itu berasal dari kata isa, artinya maharaja atau raja di raja. Isitwa adalah kemahakuasaan Tuhan yang menguasai segala-galanya dalam segala hal. Beliau adalah utama. Yang ketujuh,
Wasitu berasal dari kata wasa yang berarti maha kuasa dan mengatasi segala-galanya. Tuhan dalam keadaan seperti ini dapat menguasai dan mengatasi segala-galanya, serta tidak terpengaruh oleh hukum lahir, hidup, dan mati. Yang ke-8, yatra kama wasa itu berasal dari kata yatra atau kemana saja, kama kehendak atau keinginan, dan wasa artinya berkuasa atau mengatasi. Yatra kama wasa itu adalah kemahakuasaan Tuhan bahwa segala kehendaknya tidak ada yang dapat menentang atau menghalangi, tetapi beliau tetap berkuasa dan mengatasi segala-galanya. Nah, demikianlah bagian dari Astu Aishwarya dan artinya masing. Sekarang Ibu lanjut dengan poin yang ketiga, yakni contoh-contoh dari Astu Aishwarya. 1. Contoh dari anima. Misalnya atom, ion, virus, bakteri. Nah, itu adalah unsur alam yang kecil. Oleh karena kecilnya, tidak dapat dilihat oleh mata. Hanya dengan mikroskop atau kaca pembesar, benda-benda alam itu dapat dilihat. Sang Hyang Widi memiliki sifat jauh lebih kecil dari benda-benda tersebut. Dan Tuhan berada di dalam benda tersebut. Dapat dibayangkan betapa Sang Hyang Widi memiliki kekuasaan yang maha kecil, sekecil-kecilnya, sehingga tidak dapat teramati oleh manusia. Nah, demikian contoh kepada kemahakuasaan Tuhan yang disebut dengan animo. Contoh yang kedua, lagimo. Nah, ini seperti kapas. Jadi kita bayangkan kapas, betapa ringannya kapasnya atau kapuk yang mampu terbang kemana saja diterjang angin. Nah, walaupun kapas itu ringan, tetapi Sang Hyang Widi itu jauh lebih ringan dari kapas. Jadi beliau itu bersifat seringan-ringannya dari benda teringan yang ada di alam semesta ini. Nah, demikian kemahakuasaan Tuhan yang disebut dengan lagima. Yang ketiga, ada contohnya ya, mahima. Contohnya misalnya bumi. Bumi itu adalah benda alam yang paling besar dan paling berat yang kita ketahui. Namun demikian, Sang Hyang Widi jauh lebih besar dari bumi karena sifatnya yang maha besar. Bahkan bumi berada dalam Sang Hyang Widi. Nah, ini berarti Sang Hyang Widi itu berada baik di dalam bumi maupun di luar bumi, memenuhi segala tempat. Jadi semua tempat terpenuhi oleh beliau karena kemahabesaran beliau. Nah, demikianlah sifat beliau yang disebut dengan mahima. Contoh yang keempat, prapti. Manusia itu mampu menciptakan pesawat terbang. Nah, dengan pesawat, manusia itu mampu menjelajah tempat yang terjauh sekalipun dalam waktu yang cepat. Walaupun demikian, pesawat itu tidak akan bisa mencapai tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Nah, berbeda halnya dengan Sang Hyang Widi. Jadi beliau mampu mencapai tempat yang berbeda dengan cepat dan dalam waktu yang bersamaan. Sebab beliau melingkupi semuanya. Nah, contoh lagi. Misalnya terjadi persembahyangan umat di suatu pura tertentu. Misalnya di satu tempat umat bersembahyang di Pura Besakih. Di tempat yang lain ada umat yang sembahyang di Pura Batur. Nah, mereka tempatnya berjauhan. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, beliau mampu hadir
di hadapan pemujanya untuk memberikan anugerahnya. Jadi demikianlah kemahakuasaan Tuhan yang disebut dengan prapti. Lanjut yang kelima, prakamya. Contohnya, bila Sang Hyang Widi berkehendak menciptakan alam yang amat besar ini, maka dalam sekejap alam itu akan terwujud. Demikian pula, bila Sang Hyang Widi berkehendak menghancurkan alam ini, maka dalam waktu sekejap alam ini akan hancur. Nah, itu juga misalnya satu contoh lagi, bunga lotus. Kalau beliau menghendaki bunga lotus itu berbunga, maka seketika itu juga lotus itu akan berbunga. Demikian sebaliknya, kalau beliau tidak menghendaki, maka dia tidak akan berbunga. Nah, demikianlah kekuasaan Tuhan yang disebut dengan prakamya. Nah, sekarang yang keenam, isitwa. Itu contoh ya. Nah, bila dalam sebuah negara, maka presidenlah yang dianggap paling berkuasa, paling utama. Namun, Tuhan lebih berkuasa dan lebih utama dari presiden. Jadi demikian kekuasaan Tuhan yang disebut dengan isitwa. Yang ketujuh, wasitwa. Nah, ini contohnya, manusia dapat dilahirkan, kemudian hidup, dan selanjutnya mati. Karena manusia masih terikat dengan hukum ini, sehingga Tuhan dapat mengatasi hukum itu. Beliau Maha Mengetahui dan sebagai saksi tunggal yang bebas dari kualitas apapun. Nah, itu contoh dari wasitwa. Kemudian yang ke-8, yatra kama wasayito. Contohnya seperti halnya seorang raja yang sedang berkuasa. Nah, tentu ada rakyatnya yang menentang. Berbeda dengan Tuhan. Apa yang dikehendaki pasti terjadi. Tak ada yang akan mampu menentangnya. Seperti adanya bencana. Misalnya tanah longsor, lumpur lapindo, gunung meletus. Itu semua terjadi karena kehendak beliau. Namun tidak seorang pun yang bisa menentang kehendak kodrat beliau. Nah, demikianlah anak-anak tentang contoh-contoh dari Asta Aishwarya. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu terkait dengan materi Asta Aishwarya. Jadi dari penjelasan Ibu dapat disimpulkan bahwa makna dari Asta Aishwarya itu adalah sebagai ajaran yang memberikan tuntunan kepada umat manusia agar selalu meningkatkan serada dan baktinya dan selalu berpikir, berkata, serta berbuat baik dan jujur, karena Sang Hyang Widi sebagai saksi dari perbuatan segala makhluk di semua tempat dan tidak terbatas oleh ruang dan. Nah, sekian dulu penjelasan Ibu hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami apa yang Ibu paparkan. Nah, setelah itu Ibu akan berikan kalian tugas menjawab soal-soal yang akan Ibu share link tugasnya nanti di grup. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu sampaikan kepada kalian untuk pembelajaran minggu depan, materinya masih berkisar pada Asta Aishwarya. Kalian tolong pelajari di rumah tentang upaya-upaya untuk menghayati
kemahakuasaan Tuhan sebagai Ashta Aishwarya. Nah, untuk itu pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan menghaturkan Parama Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Suksema, suksema, suksema.